Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime seri Goseki. Nah, pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-16. Oke, langsung saja mulai ceritanya. Cerita dimulai setelah Rio berhasil tiba di kerajaan Galak bersama Christina dan Flora. Setelah itu, mereka mendiskusikan apa yang terjadi bersama Francois, Hagnet, Isolete, Satsuki, Hiroaki, dan Roana. Francois di sini sangat takjub dikarenakan prestasi Rio yang melebihi harapannya. Mereka semua pun lalu berterima kasih kepada Rio. Christina lalu menjelaskan apa yang telah terjadi, lalu menjelaskan keterkaitan kerajaan Rupiah atas penculikan itu. Francois di sini sedikit bingung kenapa kerajaan kecil mencari masalah. Lalu, Francois membuat lucon jika membiarkan Rio mengamuk di kerajaan Rupiah, pasti kerajaan itu akan rata. Tapi saat itu ditanggapi serius oleh Satsuki, menurutnya itu terlalu berbahaya buat Rio. Satsuki lalu bertanya apa Rio mengalahkan pahlawan Rupiah. Rio pun bilang ia tidak benar-benar mengalahkannya dikarenakan mereka bertiga memilih kabur duluan. Hiroaki kemudian bertanya kenapa pahlawan itu bisa dikalahkan semudah itu. Tapi dijawab Satsuki, pahlawan bisa dikalahkan, lalu bertanya apakah Hiroaki bisa mengalahkan Rio. Pembicaraan pun berganti ketika mereka membicarakan pertemuan tidak sengaja Rio dengan Christina dan juga Flora. Rio menjelaskan ia diarahkan ke sana oleh Pangeran Duran, tapi Rio bilang mereka tidak ada hubungannya dengan penculikan itu. Hiroaki lalu merangkum kemungkinan Christina dan Flora diculik untuk memancing Rio dan dijadikan sandera. Tapi gagasan Hiroaki itu dibantah oleh Christina dan Flora, dikarenakan sebelum bertemu Rio, mereka sudah pernah diculik oleh Lucius. Liselotte juga membela Haruto dikarenakan tidak ada kaitannya dengan penculikan itu. Francois pun juga percaya akan Rio. Hiroaki pun kemudian bertanya kenapa Rio mau menolong mereka sampai harus mengobarkan nyawa. Tapi dijawab Christina jika masih saja merendahkan Rio, ia tidak akan memaafkannya meskipun dia seorang pahlawan. Setelah Christina meminta maaf, Francois membicarakan hadiah untuk diberikan kepada Rio. Francois lalu memutuskan untuk memberikan sebuah rumah besar di dekat kastil. Rumah di dekat kastil ada rumah salah satu bagian penting dari kerajaan. Dikarenakan Francois tidak mau kalah dikarenakan Rio sudah mempunyai rumah di Rodania. Singkat cerita, setelah pembicaraan itu selesai, Rio, Satsuki, Liselotte, dan Julian, Christina dan Flora melihat rumah itu dan berkeliling. Setelah itu, mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Di sini Charlotte menunjukkan bahwa ia mencintai Rio. Charlotte lalu usul ingin mengadakan pesta teh di sana. Charlotte menyuruh membawa Miharu, Celia, dan yang lainnya. Mereka pun setuju. Setelah dari rumah Rio, Christina, Flora pergi ke kamar Hiroaki. Di sana sudah ada Hagnet dan juga Roana. Mereka lalu membicarakan Hiroaki yang memilih Rosalie dijadikan istri pertama daripada Flora. Christina pun setuju dan ingin membatalkan pertunangan Flora dengan Hiroaki. Di sini Hagnet sedikit keberatan, tapi setelah dijelaskan Christina bahwa Rosalie juga mempunyai kedudukan pengaruh yang cukup tinggi, Hagnet pun terpaksa setuju. Kemudian Christina, Flora, dan Hagnet pergi dari ruangan itu. Hagnet kemudian berbicara lagi ke Christina tentang pembatalan pertunangan itu. Tapi Christina di sini menjawab ia tidak akan berubah pikiran. Kecuali Hiroaki sendiri yang memintanya sebelum Christina dan Flora ke Rodania besok. Lalu mereka bertiga pun membahas tentang rencana pertunangan untuk Rio. Hagnet di sini mengusulkan Roana dan anaknya. Christina yang menyadari maksud Hagnet pun mencoba mengusulkan Celia dikarenakan Celia juga memiliki pengaruh yang tinggi. Selain itu, Celia juga cukup dekat dengan Rio. Di sini Christina juga mengusulkan Flora, tetapi itu cuma bercanda dan membuat Flora kecewa. Lalu Christina memutuskan untuk bertanya ke Roana apa ia setuju atau tidak. Tapi setelah berbicara, ternyata Roana memilih untuk bersama Hiroaki. Cerita berganti ke Rupiah. Saat ini, Aryan sangat kesal dikarenakan Rio berhasil kabur. Renji pun juga sangat kesal dikarenakan kenapa Rio bisa sekuat itu. Dan juga kenapa ia bisa terbang. Aryan lalu menjelaskan itu kemungkinan dikarenakan kekuatan dari pedangnya. Tapi tidak lama kemudian, Reis pun datang lalu menyuruh Aryan menyembuhkan luka Lucy dan Van. Sylvie yang melihat Reis pun sangat kesal dikarenakan rencana Reis gagal total. Tapi Reis bilang Rio terlalu kuat, itulah mengapa ia ingin bekerja sama. Kekalahan itu adalah hal yang tidak diinginkan. Namun sebenarnya di kepala Reis sangat senang dikarenakan rencana aslinya berhasil, yaitu mengalihkan kesalahan penculikan itu ke Rupiah.
Renji yang mendengar nama Haruto bertanya apa ia seorang pahlawan, tapi Reis menjawabnya bukan. Namun saat ini Renji curiga akan nama Ryo dan berpikir bahwa ia juga seorang yang dipanggil. Lalu Renji berpikir kenapa Ryo bisa sekuat itu dan mulai membenci Ryo dikarenakan dia lemah. Sylvie di sini sangat khawatir dikarenakan kerajaan Rupiah pasti dicurigai menculik Flora dan Christina dan pasti akan menjadi target mereka. Tapi Reis menjelaskan kemungkinan Rupiah hanya menerima surat tekanan dari mereka. Lalu Reis bilang ia adalah diplomat dari Proxia yang secara tidak langsung mereka sudah menjalin aliansi dengannya. Lalu bilang kerajaan Proxia siap membantu kerajaan Rupiah. Reis kemudian berbicara dengan Renji. Reis lalu menawarkan Renji agar ia ikut bersamanya dan dia bilang dia ingin membuat Renji lebih kuat dikarenakan pahlawan saat ini hanya menggunakan 10% dari senjata ilahinya. Dan jika Renji mau ikut bersama Reis, ia bisa membuatnya lebih kuat. Renji mengangguk setuju. Cerita berganti ke Sento Stella. Saat ini, Aki sedang bermimpi masa lalu ia bersama Miharu dan Haruto. Mereka menjalani hari-hari yang sangat bahagia, namun tiba-tiba Aki terbangun dan bertanya-tanya kenapa ia bermimpi seperti itu. Aki di sini masih berpikir bahwa Haruto tidak menepati janjinya, dan sekarang bahkan Miharu sudah pergi darinya. Aki di sini sangat emosi dan merasa bahwa ia selalu benar. Saat di Sento Stella, mereka disambut sebagai tamu kerajaan. Namun di sana terasa sangat sepi dikarenakan Aki yang saat ini jarang mengobrol dengan Takahisa, dikarenakan Takahisa lebih suka mengurung diri di kamarnya, sedangkan Masato lebih suka latihan. Aki di sini lebih sering mengobrol dengan Masato setelah selesai latihan dibandingkan dengan Takahisa. Ketika itu, Aki sedang menuju tempat latihan. Ia mendengar Masato dan Takahisa sedang berdebat. Setelah dijelaskan Liliana, ternyata Masato kesal dikarenakan Takahisa selalu mengurung diri di kamarnya. Masato di sini mengajak latihan tanding. Mereka sempat berdebat, tapi akhirnya Takahisa setuju latihan tanding. Pertandingan ini menggunakan pedang kayu dan diwasiti oleh Kirara. Masato menggunakan kombinasi pedang dan perisai, sedangkan Takahisa cuma menggunakan pedang. Sebelum pertandingan dimulai, Masato bilang kepada Takahisa tidak boleh mengeluh jika ia kalah dikarenakan ia lebih dewasa. Takahisa di sini hanya menjawab, jangan terlalu terbawa suasana. Pertandingan pun dimulai. Takahisa mengayunkan pedangnya, tapi sebelum mengenai Masato maju duluan dan menangkisnya. Kemudian mendorong Takahisa menggunakan perisainya, lalu memukul tubuhnya menggunakan gagang pedang. Masato lalu bilang agar Takahisa melakukan serangan yang efektif yang tidak sia-sia. Takahisa yang mendengar itu pun mengira itu sebuah penghinaan lalu marah kemudian menyerang Masato dengan bertubi-tubi. Tapi Masato masih bisa bertahan dari serangan itu. Hilda dan Aki yang melihat pertarungan itu menyimpulkan gaya bertarung Masato mirip seperti Ryo yang memilih mengendalikan ritme kemudian menyerang. Tidak lama kemudian Masato berganti ke mode menyerang, lalu mengincar dada Takahisa. Namun Takahisa menghindarinya dengan berputar lalu menyerang Masato. Tapi tidak disangka tanpa melihat Masato bisa menangkisnya. Takahisa lalu mengambil jarak. Takahisa kemudian menemukan sebuah celah lalu menyerangnya, tapi dapat dihindari Masato dengan merunduk. Tapi tiba-tiba serangan Takahisa menjadi lebih cepat dan lebih kuat dan bertuburkan dengan pedang Masato yang membuat pedang Masato terlempar. Masato lalu bertanya apa Takahisa menggunakan senjata ilahinya untuk meningkatkan kekuatan. Tapi sebelum perkataan Masato selesai, Takahisa menyalanya dan kemudian bilang ini adalah kemenangannya. Kirara pun kemudian menyuruh berhenti. Sebelum pergi, Masato bilang apakah itu benar kemenangannya lalu pergi dari tempat itu. Cerita berganti ke Ryo yang saat ini pergi ke Rodania bersama Christina dan Flora memakai kapal udara. Christina di sini bilang ia ingin bertemu Celia dan trio Seire dikarenakan ia ingin berterima kasih karena sudah membantunya dulu. Lalu Christina membahas soal Haknet yang berencana untuk menjodohkan Ryo dan meminta agar Ryo berhati-hati dengan Haknet. Ryo lalu menjelaskan ia menolak untuk dijodohkan dan berterima kasih sudah diberi saran. Singkat cerita, mereka pun sampai di Rodania. Saat di perjalanan, Aisyah kemudian mengabari Ryo lewat telepati dan ingin menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi ketika ia melawan Reis. Ryo sambil berjalan menuju ke sebuah ruangan mendengarkan penjelasan Aisyah dari bertemu hingga membunuh monster yang seperti Reis.
Tapi Rio ragu-ragu jika Reis benar-benar telah mati. Rio berpikir itu cuma monster panggilan. Rio saat ini bingung dengan sosok Reis yang seperti manusia tapi memiliki keberadaan yang buruk. Tapi Rio berpikir itu bukanlah monster, lalu bertanya ke Aisyah apakah Reis roh humanoid. Tapi Aisyah menjawab bahwa keberadaan Reis cenderung ke monster daripada ke roh humanoid. Rio kemudian ingat pelajaran Dries tentang tanda-tanda roh yang unik. Tapi Rio masih saja tidak mengetahui siapa Reis yang sebenarnya. Lalu pembicaraan itu berganti ke Rio yang ingin kembali ke rumah batu malam nanti. Namun tidak lama kemudian Rio sampai di sebuah ruangan dan harus memutuskan telepatinya. Di ruangan itu adalah ruangan Vanessa yang saat ini sedang koma dikarenakan tertusuk dan kepalanya terkena serangan, yang saat itu melindungi Christina dan Flora. Setelah mendengarkan penjelasan medis, Rio pun menyimpulkan bahwa Vanessa mengalami cedera otak dan harus memfokuskan pengobatan di area kepala. Lalu menyuruh beberapa orang untuk bergantian menggunakan sihir penyembuh di kepala Vanessa. Dan juga menyuruh pelayan untuk mengambil makanan agar Vanessa cepat pulih karena kehilangan banyak darah. Rio kemudian meletakkan tangannya di kepala dan punggung Vanessa, lalu meminta Christina untuk menjadi yang pertama menggunakan sihir penyembuh. Di sini Christina tahu pasti Rio akan menggunakan sihir rohnya. Singkat cerita, setelah cukup lama dan juga dibantu Rio dengan sihir rohnya, Vanessa akhirnya terbangun. Vanessa bersyukur bahwa Christina dan Flora baik-baik saja. Lalu kemudian Christina makan sampai 2 porsi hingga membuatnya tertidur. Setelah itu, Rio, Vanessa, dan Flora pergi ke akademi untuk bertemu Celia yang mengajar di sana. Mereka bertiga pun masuk. Celia yang melihat mereka bertiga baik-baik saja sangat terharu. Lalu kemudian Celia lanjut mengajar. Rio, Christina, dan Flora saat ini juga ikut dalam pelajaran itu. Mereka terasa bernostalgia dikarenakan akan masa lalu mereka. Singkat cerita, setelah bertemu Kota dan Ray dan juga menyapa mereka, Rio, Celia, Flora, dan Christina ingin berbincang empat mata di sebuah ruangan. Rio lalu menceritakan bahwa Christina dan Flora sudah tahu identitas aslinya sebagai Rio. Celia pun terkejut, tapi dijelaskan bahwa mereka sudah berjanji untuk menjaga rahasia. Celia di sini sedikit lega. Mereka kemudian membahas masa lalu mereka saat di akademi. Namun tidak sengaja, Christina bertanya tentang perkataan Lucius yang mengatakan bahwa orang tua Rio adalah seorang bangsawan. Rio sebenarnya tidak ingin menceritakan masa lalu kedua orang tuanya, tetapi dikarenakan ini kemungkinan waktu yang cocok, jadi Rio menceritakan masa lalu kedua orang tuanya sampai ia tiba di Stral. Mendengar cerita Rio, Celia dan Flora pun menangis dikarenakan terharu akan nasib Rio yang begitu tragis. Perbincangan lalu berganti ke Christina yang membahas rencana pertunangan Rio. Christina di sini mengusulkan Celia agar Celia menjadi asisten pribadi Rio, yang mirip-mirip seperti Rowana dan Hiroaki, yang tujuannya agar Hagnet tidak ikut campur lagi masalah Rio. Tapi Rio saat ini menolak dikarenakan ia tidak ingin melibatkan kehidupan seseorang untuk masalahnya. Tapi di sini Celia bilang ia tidak masalah dijadikan asisten pribadinya. Christina lalu bilang untuk memikirkannya dulu lalu memberitahunya. Singkat cerita, setelah pesta penyambutan kembalinya Putri Flora dan Christina, saat ini Rio dan Celia sedang di jalan pulang untuk ke rumah batu. Saat baru sampai di gerbang, Aisyah muncul di kepala mereka berdua dan bertanya ke Celia apa Celia ingin menikah ke Rio. Celia yang kaget pun berteriak. Lalu mereka bertiga pun membahas rencana Christina yang ingin menjadikan Celia sebagai asisten Rio. Rio yang melihat bahwa Celia bersungguh-sungguh ingin menjadi asistennya tanpa paksaan, lalu akhirnya setuju dan bergegas menemui Christina untuk memberitahunya. Singkat cerita, setelah memberitahu Christina, Rio dan Celia pergi ke rumah batu. Sesampainya di sana, Rio memberitahu bahwa Celia akan dijadikan asisten pribadinya. Lalu memberitahu bahwa tentang Christina dan Flora yang sudah tahu identitasnya sebagai Rio. Kemudian mengajak mereka semua ke Galak untuk pesta minum teh dan pesta penyambutan rumah baru di sana. Latifah di sini disuruh menyamar menjadi adik Rio yang bernama Amakawa Susune. Sedangkan Trisha Ares saat itu juga ikut dikarenakan akan mempelajari budaya manusia. Singkat cerita, 1 minggu kemudian mereka berangkat ke Galak dari Rodania memakai kapal udara. Di sana, Christina berterima kasih kembali kepada Tio Seire dikarenakan dulu pernah membantunya. Mereka kemudian berkenalan. Rio memperkenalkan Latifah dengan nama Susune, yaitu adiknya.
Hagnet yang melihat adik Ryo langsung menawarkan agar dikenalkan kepada Stewart, tapi langsung ditolak oleh Ryo. Cerita berganti ke Satsuki, Liselotte, dan Charlotte yang saat ini menunggu rombongan Ryo di Garlic. Mereka membicarakan tentang Ryo dan keinginan Charlotte untuk bersama Ryo. Charlotte juga bertanya kepada Satsuki dan Liselotte. Liselotte di sini hanya memilih diam, sedangkan Satsuki mengusulkan Miharu sebagai istri Ryo. Dikarenakan ia saat ini masih berkeinginan kembali ke bumi dan ingin memendam perasaannya. Singkat cerita, rombongan Ryo dan Christina pun sampai di Garlic. Mereka disambut Charlotte, Satsuki, dan Liselotte. Satsuki menyapa Miharu. Kemudian rombongan itu pergi ke rumah besar Ryo di dekat kastil. Saat di dalam ruangan, Latifah dan Charlotte seperti berperang memperebutkan Ryo. Ryo di sini merasa sangat risih dengan mereka berdua dan berniat berganti tempat duduk. Tidak lama kemudian, Charlotte menyapa mereka semua. Singkat cerita, setelah minum teh, Ryo disuruh membuat makanan oleh Charlotte. Saat Ryo pergi, Charlotte bertanya kepada mereka semua yang ada di sana dan bertanya siapa yang menyukai Ryo. Lalu Charlotte membuat sebuah rencana untuk mengetahui perasaan Ryo yang sebenarnya, yaitu dengan membuat sebuah kelompok kemudian bertanya kepada Ryo. Tidak lama kemudian, kelompok pertama yaitu Satsuki, Flora, Christina, dan Orpia menghampiri Ryo di sana. Mereka kemudian membicarakan masakan Ryo dan wanita yang ideal menurut Ryo. Ryo pun di sini sedikit curiga, tapi Satsuki bilang masih ada selanjutnya. Dan tidak lama kemudian, setelah Satsuki dan yang lainnya pergi, kelompok Latifah, Liselotte datang menghampiri Ryo. Mereka membicarakan masa lalu mereka saat di bumi dan membicarakan kemungkinan mereka menikah. Kelompok selanjutnya adalah kelompok Charlotte, Celia, Sarah, dan Alma. Mereka membahas status dan kedudukan para bangsawan. Dan yang terakhir adalah kelompok Miharu dan Aisyah. Mereka membicarakan masa lalu dan nama panggilan Miharu. Ryo di sini juga membahas bahwa dia adalah Ryo dan juga Haruto. Tapi saat ingat kata-kata Miharu yang menerima dia dulu dan sekarang, Ryo akhirnya memutuskan untuk menerima masa lalu dari Haruto. Miharu pun menangis dikarenakan Ryo akhirnya bersedia menjadi teman masa kecilnya.